Di awal Februari Tuhan, kami masih boleh dikasih kesempatan untuk boleh berdoa Tuhan di tempat ini, semua karena berkat kasih anugerah Tuhan. Bapak, saat ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan dosa pelanggaran perbuatan tingkah laku perkataan kami kalau ada menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ajar kami juga mau mengampuni orang yang menyakiti hati kami, karena kami tahu kalau kami tidak mengampuni Bapa kami yang di surga pun tidak mengampuni. Kami yakin percaya bahwa ketika roh pengampun itu tercurah, ada kuasa Allah terus boleh mengalir di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, punya beban masa persoalan, kami percaya Tuhan, mereka pulang, mereka tidak merasa sendiri, mereka digandeng Tuhan, mereka Tuhan dipegang Tuhan, dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Percepat setiap langkah teman-teman kami yang belum tiba, tibakan mereka juga Tuhan, sehingga Tuhan mereka juga boleh merasakan suasana surgawi-Mu ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang Kau utus sudah tiba di tempat ini, urapan yang baru, urapan ganda terus terjadi untuk Bapak Iwan Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan kami percaya adalah Allah pribadi yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, membimbing kami, mungkin juga menegur kami, bahkan mengajar kami. Dan Bapak, kami serahkan hamba ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan, bukan saja kami pandai mendengar, tapi kami mau melakukannya. Terima kasih Bapak, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu hanya dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita pagi berdiri yuk, nyanyi dulu lah. Meskipun musuh di depan kita rintangan menghalangi, kita tetap ada tempat ini. Amin. Amin.
masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah kami El Shaddai, Engkau Allah kami dahsyat, Engkau Allah kami luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak susah ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari. Dengan tedukan hatimu katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bingung.
dan negaramu. Amin. Sebelum engkau mendengar pesan Tuhan, yuk kita memberkati bangsa dan negara kita. 14 Februari, kejutan terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kemenangannya Tuhan. Oh, terus angkat pujian katakan, shalom shalom bagi Indonesia. Angkat tanganmu. Engkau yakin percaya tanganmu punya kuasa, mulutmu punya kuasa. Arahkan 4 penjuru dari barat, utara, timur, selatan. Engkau angkat pujian ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami yakin percaya kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya meminta Tuhan, pasukan malaikatmu terus yang akan
Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada kubu doamu. Di tempat ini Tuhan ada nama Tuhan ditinggikan. Di tempat ini Tuhan ada permohonan yang dinaikkan. Di tempat ini kami percaya Tuhan ada kuasa yang mengalir dengan penuh dan dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Saatnya Tuhan yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan. Hamba yang Kau utus Tuhan, biarlah itu boleh menjadi alat-Mu. Dan kami pulang membawa kebahagiaan, membawa kemenangan itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau mendengar Tuhan dari firman-Mu. Karena aku rindu sabda-Mu ya Tuhan. Aku rindu firman-Mu. Aku rindu sabda-Mu. Rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Sekali lagi kataku rindu sabda-Mu Tuhan. Yes. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu.
kasih buat sore yang indah ini Tuhan. Kami percaya kami akan disegarkan kembali oleh firman-Mu ya Tuhan. Boleh firman itu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Amin. Boleh ada sukacita dan kemenangan yang kami raih di dalam Engkau ya Allah. Boleh sore hari ini bukan sore yang biasa-biasa, tapi sore yang luar biasa. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ada kuasa mengalir dalam hidup kami. Amin. Ada kesembuhan, ada mujizat. Terima kasih Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Amin. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Kau lah pembuat mujizat itu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan yang bimbang dan ragu Tuhan sudah teguhkan di mana. Kami percaya kami pulang bukan iman yang biasa tapi iman yang luar biasa. Yang mengalahkan segala setan, yang mengalahkan segala iblis yang akan mengganggu setiap kehidupan rumah tangga kami. Kuasa mengalir pada saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa setiap kami. Kau dahsyat. Kau lah si pembuat mujizat itu bagi setiap kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kita katakan Amin. haleluya. Tisu Pak. Tisu. Ada sapu tangan dulu. Oh ada sapu tangan. Lebih lebar. Bawah. Puji Tuhan. Nah, langsung saja kita buka kitab Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Sampai tema pada sore hari ini adalah orang yang berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Lambai kata. Pasti setiap kita mau berbahagia. Amin. Tuhan yang berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, berarti orang yang mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka ada damai sejahtera di hidupmu. Akan seperti sungai yang tidak pernah kering, mau mengalir, ada berkat terus dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya, dan kebahagiaanmu ada sukacita. Berarti Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, kita ada kebahagiaan, akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Amin. Kita hidup akan berbahagia. Tapi siapa yang tidak mau berbahagia? Nggak ada yang mau, karena setiap kehidupan manusia selalu mau berbahagia. Amin. Jadi orang yang mau berbahagia itu seperti apa dan bagaimana untuk meraih kebahagiaan itu? Harus kita raih kebahagiaan itu. Amin. Kalau kita nggak raih, nggak mungkin kita berbahagia. Justru kalau kita mau berbahagia atau kita mau sejahtera hidup kita harus raih kebahagiaan itu. Ya kalau kita nggak mau bekerja, siapa yang mau ngasih uang? Sama juga, kita tahu kan? Justru kalau kita, yaitu perintah-perintahku, perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, amin. Baru kita merasakan sukacita, ada kebahagiaan yang kita raih dalam hidup kita, amin. Jadi ada poin yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan di ayat 18a. Supaya kiranya memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena hidup kita mau berbahagia, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Apalagi ya firman Tuhan lah kalau kita mau hidup berbahagia di dunia ini. Amsal 28 ayat 14a. Coba Amsal 28. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan.
Tetapi orang yang ayat apa? Jadi orang yang mau hidupnya berbahagia ialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berarti melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Kalau mau melanggar ya boleh saja, tapi hidup kita akan tidak berbahagia. Tapi kalau hidup kita mau berbahagia, lakukanlah firman Tuhan. Bukan saya katakan, firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. 2 minggu yang lalu saya mengalami mujizat Tuhan di sini. Itu saksi dan bukannya banyak. Benar. Luar biasa Tuhan kita. Asal kita mau nurut sejalan dengan firman Tuhan. Kalau tidak nggak mau menurut dan sejalan dengan firman Tuhan, ya hidup kita akan kacau balau. Jadi kalau kita menuruti firman yang ada dalam firman Tuhan, pasti hidup kita berbahagia. Amin. Amin. Ya, setiap orang yang berbahagia menurut firman bukan tidak ada masalah, pasti tetap ada masalah. Namanya orang hidup mengalami setiap masalah, setiap persoalan. Tapi di dalam persoalan itu kita ada sukacita. Amin. Amin. Ada kebahagiaan, ada terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Yang melakukan perintah Tuhan. Apa yang melanggar, yang difirmankan Tuhan kita melanggar, jangan lakukan itu. Itulah takut akan Tuhan. Waktu kita beribadah, datanglah beribadah dengan sungguh-sungguh. Gunakanlah waktu yang ada. Tuhan berikan kita waktu yang ada. Waktu itu singkat kok. Gak terasa udah 2024 udah kita jalani sebulan. Januari sudah kita lewati. Nggak terasa hidup ini. Kalau nggak kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita akan ada damai. Kata firman Tuhan. Kita ngerasakan itu. Datanglah kepada Tuhan. Nangislah kepada Tuhan. Jangan mengeluh dalam hidup ini. Kalau mengeluh kau tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu dan nggak ada sukacita dan nggak ada kebahagiaan di dalam hidupmu, orang yang mengeluh berarti dia tidak ada sukacita. Nggak ada sukacitanya, nggak ada bahagia dalam hidup. Mungkin kalau orang Cina ada tulisannya bahagia ya bu. Ada pintu-pintu tuh yang tulisan berbahagia kali Imlek. Bahagia orang kawin berbahagia. Berarti ada sukacita. Hoki ya? Apa nggak ngerti deh? Pokoknya berbahagia. Berarti kita berbahagia di dalam Tuhan. Bukan berarti berbahagia itu tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, ada masalah, tapi setiap masalah kita mengalami masalah, tapi ada sukacita. Saya juga ngalamin itu. Kalau nggak ngalamin nggak cerita. Sekarang saya cerita waktu itu, tapi sejak Bapak Gembala dioperasi pas saya sakit itu. Sakit terus. 10 tahun. Minum obat. 10 tahun berarti 10 tahun lah saya ngerasakan di dada saya. 3 tahun deh ya, Agustus nanti. Haleluya. Tapi Tuhan, kalau kita ada sukacita, kalau kita menurut firman Tuhan ada bahagia. Walaupun sakit saya sukacita. Tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Ya namanya kita hidup pasti ada masalah. Ibu gembala pun punya masalah. Bapak gembala punya masalah. Berarti orang yang tiap hidup punya masalah. Entah itu sakit, entah itu keuanganmu. Tapi ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Panjang lebar sampai jam 8 jadi gimana dibagikan? Mengalami mujizatnya gimana dibagikan? Oh ya, kan ngalamin mujizat waktu itu. Ya dong. Saya ngalamin mujizat. Waktu itu Ibu Gembala WL di situ. Saya udah dari kemarin sakit tuh. Alah saya bohong, tanya Bu Yani tuh. Yang kerikin berapa? Tiap hari dikerikin loh. Ada orang yang tanya tuh. Habis pulang bengkel, mandi, habis makan. Ini. Kerikin. Besok sama sakit kerikin lagi. Nggak merah katanya. Kalau sabong lu nanya orangnya, ada saksi. Ya udah.
Ke toko obat di Senen, Proyek Senen, kasih obat nyeri doang. Kena mah. Andalkan obat. Bukan kita nggak percaya obat, kita tetap percaya obat. Tapi yang utama Tuhan tuh mau andalkan Tuhan. Kemudian jalan tua 3 minggu itu, nah disinilah saya pas dapat jadwal khotbah di sini. Waktu ibu gembala puji-pujian, ada mujizat Tuhan mengalir di dalam. Luar biasa. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini ngalamin nggak semua kan? Hari ini ngalamin juga nggak? Saya ngalamin sukacita. Benar. Karya Tuhan itu dahsyat. Amin. Karya Tuhan itu luar biasa. Amin. Betul. Karena bukan kebetulan. Jadi jangan wah kebetulan. Enggak. Dalam orang Kristen tuh dalam Tuhan Yesus tidak ada kebetulan. Kita alami nyata di dalam hidup ini kok. Tidak ada istilah kebetulan. Waktu itu korbannya tentang Bartolomeus yang Ya betul. Tentang kesembuhan kita ada kesembuhan tuh tentang Bartolomeus. Sudah ada nggak sih? Ada. Berarti habis berarti saya khotbah habis ada kemenangan yang seraya berarti ada sukacita, ada Amin. bahagia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berarti agak nyambung gitu. Amin. Iya, orang yang mau berbahagia ialah memperhatikan perintah Tuhan. Kata Amsal 28, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berarti orang yang takut akan Tuhan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Berarti seperti apa ya? Kalau kita takut akan Tuhan kan nggak berani melakukan segala yang tidak sesuai dengan firman. Kadang-kadang sih saya ngerempet juga tuh ke dalam usaha. Terus terang aja saya di mimbar menyerempet. Kadang-kadang bos bikin bon dikosongin aja deh. Saya kan tukang bubut pak. Kalau bubut kan udah kelar nih, bayar. Bos bikin bonnya kosong aja deh. Saya nggak berani tanda tangan dong. Emang nggak ada tanda tangan. Kata orang waktu itu kata papi, kalau orang lo suruh bikin bon, dia mau bon kosong, udah kasih aja. Tapi jangan lu tanda tangan. Gua nggak tahu kalau udah tanda tangan lu stempel, saya bertanggung jawab. Kayak Pilatus aja cuci tangan. Halo, hai. Berarti kita harus takut akan Tuhan. Yang utama itu takut akan Tuhan. Kalau kita mau ada berbahagia, berarti poin yang kedua memperhatikan perintah Tuhan di ayat 18a juga ya. Atau Amsal 20, menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya mau berbahagia menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4. Mazmur 40 ayat 4. Itu ayat aduh, Mazmur 40 ayat 45. Ini kan ayat 4 ayat 5-nya, ayat 5. Mazmur 40 ayat 5. Berbahagia ayat ini, ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Iya, tidak berbahaya. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Amin. Ini bukan saya yang berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan kalau hidup kita mau berbahagia. Jangan kepada manusia. Halo. Gelut tengkareng. Amin. Amin. Bukan saya mengatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berarti kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidup kita mau berbahagia. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Orang sombong. Tuhan paling benci orang yang sombong, orang yang angkuh. Yang merasa dia hebat, yang merasa dia kaya, yang merasa dia pintar. Siapakah aku ini Tuhan? Halo? Siapakah saya ini, Irwan? Debu. Kita hanya debu tanah. Kita nggak mampu kalau nggak kita andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Saya nggak mampu memberitakan firman Tuhan kalau nggak Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saya. Amin. Betul.
Kita nggak punya kuasa. Tuhanlah yang punya kuasa. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan yang suruh Tuhan beritakan. Beritakanlah firmanku ke ujung bumi. Amin. Betul, saya kalau khotbah selalu maunya semangat. Biar orang itu hidupnya semangat, orang itu dibangkitkan imannya. Ketika mereka pulang ada sukacita, ada kemenangan. Dia bisa ceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang kasih. Apa yang terlalu kencang suara saya? Enggak. Daripada situ ngantuk. Haleluya. Benar, Bu. Saya kalau di sini tadi waktu Bapak Gembala khotbah ngantuk juga. Mungkin Bapak Gembala kata saya sempat ngantuk benar. Kalau kadang-kadang dalam hati, lu pinter lu ya. Kalau bilang Jumat ngantuk, lu ini kalau lu sendiri lu diam-diam aja. Halo, semangat. Haleluya. Berarti poin yang pertama memperhatikan perintah Tuhan. Itu Amsal 28. Yang kedua, menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah sekali lagi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak pernah berpaling kepada. Jangan berpalinglah. Orang bilang bisa menghebat Tuhannya, enggak. Oke, sekali Yesus tetap Yesus. Pada lagunya ya Pak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itulah sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai akhir hidup kita dipanggil Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan lagi tuh, berbahaya orang yang menaruh percaya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya, yang menyimpang kepada kebohongan-kebohongan. Itu Tuhan gak suka. Ya memang hidupnya ya bahagia, tapi semu. Kebahagiaan memang dia raih. Oh dia kalau korupsi segala ini main bon bikin nyatanya bahagia. Punya ini, punya itu segala macam. Tapi hidupnya belum tentu bahagia. Benar. Saya orang sekali lagi saya bilang kalau saya banyak duit, orang sih sampai saya banyak uang. Tapi hidup saya bahagia, sukacita. Jalanin aja hidup ini, terserah Tuhan. Pokoknya kita lakukan apa yang kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kalau hidup saya, terserah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi ya. Yang kedua, menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan, nggak kepada yang lain. Sekali lagi, jangan kepada yang lain. Manusia mengecewakan. Sekali lagi, manusia bisa mengecewakan. Saya sendiri bisa mengecewakan saudara. Bapak Gembala sendiri, Ibu Gembala bisa mengecewakan saudara. Jangan ngomong, kan ada yang kesinggung juga ya Bu, pelayan kita tuh. Ibu tahu dah. Yang belum lama, setahun yang lalu ya. Ya, jadi kita jangan ini. Jadi ntar kalau kita percaya ini kesinggung, eranya nggak ibadah. Jadi Tuhan mau berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Sekali lagi tuh ya, ini catat kalau nggak ini. Kepada orang yang angkuh Tuhan nggak suka dan menyimpang hidupnya dari kebohongan-kebohongan. Amin. Jadi lakukan ada paket. Oh paket. Jadi lakukanlah. Itu nggak termasuk ya. Intermezzo aja lewat iklan. Kita sampai begitu, bu paket tuh enggak. Itu nggak termasuk. Ada yang datang. Iya. Itu lain. Terus sampai firmannya menyimpang. Oh enggak. Fokus tetap fokus jahat begitu. Jadi sekali lagi saya kata poin yang pertama, saya nggak banyak cuma 3 poin. Yang pertama memperhatikan perintah Tuhan. Ya. Yang kedua menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga selalu setia memuji Tuhan.
Nah, harus memuji. Mazmur 84 ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anaknya pada mesbahmu yang telah semua alam yang rajak. Coba ayat 4 ya. 83 ayat apa? Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Amin. Tuhan senang kita memuji-muji Tuhan. Mazmur Daud selalu menyanyikan, berdoa menyanyi dengan puji-pujian, bermain kecapi. Ibu gembala juga selalu senang memuji-muji Tuhan sampai jengkrak-jengkrak ya Bu. Amin. Nggak ada lagu panjang loh. Kalau ibu gembala bawa pujian pasti panjang. Mana Bu Helen? Terus yang khotbahnya Jordi, aduh lama. Kalau saya cepet, sekarang Bapak Gembala udah mulai ikut-ikut saya nih cepet. Daripada lama-lama nggak mengerti, yang penting saya jelasin sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, selalu setia memuji-muji. Setia, Tuhan itu mau selalu setia. Orang yang selalu setia memuji-muji Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Atau Ibrani 10 ayat 25. Oi. Ada umur. 10:25. Ibrani. Mau apa kamu deh? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tuh. Kita seperti dibiasakan orang-orang, beberapa orang. Tapi marilah kita selalu menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Atau Mazmur 84 ayat 10. Bacanya coba. Mazmur. Mazmur 10 ya. Iya. Resep dong. Sekali-sekali diuji sama medsos. Lihatlah perisai ya Tuhan Allah semesta alam dengan mendengarkan doaku, pasanglah telingamu ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah Allah yang Kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu. Nah, iya. Ayat sebelahnya, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih Dah. baik. Iya, itu ada lagunya. Mazmur 84 10 dan 11. 11. Berarti Tuhan mau tuh kita satu hari ya. Cuma 2 jam. Kalau saya mah cuma 1 jam kadang-kadang tuh. Oh, selesai. Ada jam lebih. Kadang-kadang orang nggak mau segan beribadah. Lebih seneng nonton debat tar malam. Iya, daripada ibadah. Justru ibadah itu mengandung janji. Mau hidupnya berbahagia nggak? Halo? Ya, beribadahlah. Dan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada kongkok-kongkok sama tetangga tuh sebelah. Halo? Ngobrol-ngobrol sama tetangga sebelah ngerumpi. Lebih baik di rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. 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 Sekali lagi, orang yang mau hidupnya berbahagia yaitu memperhatikan perintah Tuhan. Poin yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan. Yang kedua, ada ayatnya Mazmur 28 ayat 14. Menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya mau berbahagia menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga ialah selalu setia memuji-muji Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa memperhatikan perintah Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, serta selalu memuji Tuhan dan tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Kesombongan, kecongkakan mendahului kehancuran dalam hidup kita.
Jadi saya sendiri nggak boleh sombong. Jangan pinter di mimbar. Halo, tegur. Kalau saya salah, tegur. Jadi saya bisa merubah segala kesalahan saya. Jangan nggak enak. Nggak, tegur aja. Ibu bapak lebih senior daripada saya. Tegur. Nggak usah malu, Pak. Jangan gini. Tegur. Jadi kita saling mengasihi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku sanjung. Ayo pakai Krishman. Haleluya. Ku sanjung Kami tempat ini sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. angkat tanganmu sekalian. Ku sanjung. Kami tempat ini sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita satu-satu Tuhan. Kami tempat ini angkat tanganmu dan imam besar aku. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan Tuhan hari ini. Kami percaya Kau hadir melawan setiap kami Tuhan. Mungkin di dalam masalahmu, kami punya masalah dalam rumah tangga kami tahu Tuhan. Tapi Kau adalah Allah yang luar biasa, yang mengetahui setiap kebutuhan kehidupan kami Bapa. Biar sore hari ini ada kuasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia ya Tuhan. Kami percaya kami menerima berkat Tuhan ya Bapa. Melalui firman-Mu ya Tuhan. Boleh hati kami ada sukacita, ada bahagia dalam hidup kami Tuhan. Kaulah sumber kebahagiaan itu, sumber sukacita kami Tuhan. Biar sore hari ini bukan sore yang luar biasa, tapi sore yang luar biasa. Ketika kami berjumpa dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan Kau melalui firman-Mu ya Tuhan, hidup kami diubahkan ya Tuhan. Kami tidak lagi loyo-loyo, tapi kami
semangat, ada sukacita, ada kemenangan, ada terobosan yang kami raih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati setiap kami.